Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berikan kesempatan untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat yang lain. Mari saudara-saudara semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata untuk kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakan kami, agar kami boleh memasuki hadirat-Mu, agar kami boleh menerima jamahan-Mu Yesus. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, kau mau diam di hadirat-Mu Yesus.
menyembah-Mu Tuhan. Kalau siapa merasakan kasih-Mu di tempat ini, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu semua di tempat ini percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa, amin, Allah yang penuh dengan kekuatan, kedahsyatan. Katakan sama kanan kiri pandangan saudara, Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat, Allah dahsyat. Biar semua penduduk yang ada di bumi dan di surga hanya menyembah kepada Yesus. Kita meninggikan nama Tuhan sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia yang dahsyat. Bagi saudara dan saya, amin. Mari kita berserah dengan ucap bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disambut.
Bahwa nama Yesus namanya segala nama. Amin. Haleluya.
untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Yesus sumber pertolongan kita. Amin. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Yesus sumber pertolongan kita. Haleluya. Mari saya semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kita terima dapat menyegarkan kita kembali. Haleluya. Pulihkan hidupku,
segala kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang tahu akan isi hati kami pada malam hari ini. Engkau Bapa yang mengerti akan keberadaan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Bahkan jauh sebelum kami mengerti diri kami, Bapa sudah terlebih tahu akan kehidupan kami. Karena itu kami selalu bersyukur pada malam ini. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada malam ini, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami semua pada malam hari ini. Hati kami, pikiran kami dapat terfokus kepada firman-Mu, menghormati dan menghargai kehadiran Yesus melalui kebenaran firman-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada umat-umat-Mu. Urapi ya Roh Kudus, hidupkan firman-Mu Roh Kudus. Sudah sembunyikanlah hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, haleluya, roh-roh iblis yang ingin mencuri firman-Mu dari kami, yang ingin mengganggu konsentrasi kami pada malam ini. Kami satukan hati kami, setiap perkara-perkara, kegiatan-kegiatan pekerjaan kuasa iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hati kami, pikiran kami, tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan Bapak Gembala. Ya, mari Om, langsung saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam ya, selamat berjumpa buat umat-umat Tuhan yang ada di Banyuwangi. Hari ini adalah sebuah hari yang sungguh-sungguh spesial buat kami keluarga. Oleh anugerah Tuhan, hari Jumat kami boleh tiba ya beberapa hari, dan sebentar malam kami akan nyebrang sebentar karena untuk pertama kalinya ya kami boleh ada di Jawa, berhubung anak kami yang bungsu ya penamatan pengutusan dari sekolah kita Beji. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini. Ya, kami bersyukur karena beberapa waktu yang lalu Tante Hera dan Om Deddy telepon, ya mumpung ke Jawa mampir. Itu sebabnya saudara-saudara kami sangat bersyukur kita boleh bertemu pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara bersuka cita? Haleluya. Kami tidak pernah bayangkan beberapa waktu yang lalu ada seorang pengkhotbah dari daerah kami di tempat ini. Lalu ketika Natal kami undang hamba Tuhan tersebut. Lalu dia berkata seperti ini, saya khotbah di tempat ini karena beberapa hari yang lalu saya ada di daerah Banyuwangi di tempatnya Tante Hera. Gerejanya besar. Lalu kami sudah punya kerinduan kapanlah kami boleh ada bertemu ya, hadir beribadah bersama di daerah, di gereja tempatnya Om Deddy. Dan puji Tuhan hari ini boleh terwujud semua karena anugerah Tuhan. Jujur saudara-saudara ya, lebih kurang mungkin 20-an tahun kami tidak bertemu dengan keluarga Om Deddy, khususnya Tante Hera. Kami melayani ya satu kampung dengan Tante Hera. Jadi
Kami sangat berterima kasih, kami sudah disambut, kami sudah dilayani beberapa hari ini. Ya cukup sibuklah Om Denny untuk artinya melayani kami selama kami di tempat ini. Kami sangat berterima kasih. Ada satu hal yang membuat saya berkesan ketika kemarin kami ada di satu daerah. Om Denny bilang begini, Om, ini di sebelah kiri ini ada tambang emas, Om. Saya langsung abadikan, coba foto, ya, supaya besok lusa kami kembali. Paling tidak ketika saya atau kami ada di Banyuwangi, ternyata di Banyuwangi ini ada satu pabrik tambang. Meskipun kami tidak bisa sentuh, tapi paling tidak ceritanya ada. Ya, sayang kami tidak bisa ambil, ya, meskipun hanya beberapa gram, tetapi ceritanya sudah dapatlah. Mudah-mudahan kalau Om Denny, Tante Hera nanti ke tempat kami, biarpun cuma sedikit, ya titip emas lah, supaya bisa tertolong orang-orang yang ada di kampung. Di dunia ini kita butuh barang seperti itu. Tapi hari-hari ini kita sedang mengejar jalannya di sorga itu terdiri dari emas, terbuat dari emas. Nah itu sebabnya jangan tanamkan hati kita, ya, di dunia ini karena sorga. Dan hari ini kita sedang dikejar-kejar oleh berkat itu. Amin. 3 minggu yang lalu saya secara pribadi mengalami mujizat, dan hari ini pun saya percaya saudara akan mengalami mujizat yang sesungguhnya tidak memungkinkan kami ada di tempat ini. Kenapa? Karena saya harus diopname di rumah sakit. Dokter berkata, wah, mereka kaget, kenapa tensi setinggi ini tapi kok masih segar, masih kuat, 215. Dokter bingung. Tapi saya masih bisa jalan, saya masih bisa ngomong. Itu sebuah anugerah Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya saya berkata, dan sekaligus menantang jemaat yang hadir pada hari ini. Yang ini ketika berkat itu, ketika mujizat itu beserta dengan kita, hal-hal mustahil, haleluya, itu boleh selalu menyertai kita. Amin ya. Jadi kami bersyukur buat keluarga Om Denny berikan kami kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, sekaligus terima kasih buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan 30 menit ke depan. Berikan waktu dengan serius, mulai dari pembacaan sampai akhir, supaya kehadiran daripada firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh akan memberkati kita semuanya, dan kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang berguna selama kita ada. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-20, mulai ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-16. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dipanggil untuk menjadi pekerja. Dipanggil untuk menjadi pekerja. Baik, dengan cepat saya akan baca. Ikuti pembacaan di Alkitab atau mungkin baik. Mari perhatikan di Alkitab atau mungkin di HP masing-masing. Pesan firman Tuhan Matius 20 ayat pertama sampai kepada ayat 16. Tolong perhatikan, nanti saya ada pertanyaan buat jemaat yang hadir pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula. Dan dilihatnya lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Tanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12,
Dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk, perhatikan terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing, ingat, 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab kepada orang dari mereka, "Saudara, aku tidak melakukan tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah," mari kita perhatikan, "tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekali lagi, puji Tuhan. Setelah kita membaca 16 ayat, saudara-saudara, bagaimana kira-kira perasaan dan tanggapan saudara mengenai ada 5 pekerja yang bekerja di kebun anggur? Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Ada seorang pengusaha kebun anggur. Dia mencari para pelayan, dia mencari para pekerja. Ayo, siapa yang mau? Kelompok pertama dia mau. Lalu para tuan ini berkata, "Bagaimana? Siap? Siap." Upah bagaimana? Mereka sepakat diupah dengan harga 1 dinar. Orang Palestina, orang Israel, kalau mereka bekerja full 12 jam, beda dengan mungkin kita di Indonesia, lebih kurang mungkin 8 jam. Setelah mereka sepakat gaji 1 dinar, maka mereka bekerja di kebun anggur. Setiap saat, artinya jam per jam dia kerja di kebun anggur. Lalu mungkin pengusaha berpikir, "Wah, aku butuh lagi orang-orang ya supaya hasilnya lebih maksimal, lebih cepat panen." Singkat cerita, dia keluar, dia cari lagi siapa yang bisa bekerja. Oh, rupanya dia bertemu sampai kepada orang nomor 5, pekerja yang kelima. Firman Tuhan mencatat, pada waktu sore, pada waktu malam, dia berkata kepada mandornya, "Berikan upah mereka." Tapi ingat, mulai dari yang bekerja jam 5, bekerja yang terakhir. Ketika digaji 1 dinar, 1 dinar, sampai kepada grup yang pertama tadi, maka disinilah kita akan memperhatikan bagaimana respon 2 kelompok. Kelompok pertama, ketika mereka digaji, di sana timbul persungutan. Tapi kelompok kedua, tadi saya bertanya, kalau kita bisa pilih, kita mau posisi kita, apakah pada semalam seharian suntuk bekerja 12 jam, ataukah
masuk jam 5, hanya 1 jam kerja, tapi dapat berkat full. Pasti kita akan pilih posisi kita, orang yang bekerja pada jam yang kelima. 1 jam kerja, tapi gaji sama dengan orang kerja full seharian. Saya akan membagi beberapa bagian dari 2 kelompok orang bekerja. Kelompok yang pertama bekerja. Ingat, seringkali kita diperhadapkan dengan yang namanya kecemburuan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita mulai membanding-bandingkan. Kita mulai melihat cara kerja kita. Kita merasa diri kita ketika kita lebih senior, ketika kita lebih lama hidup, ketika kita lebih hebat bekerja, mulailah hati kita, pikiran kita, oh, kenapa seperti ini? Kita seakan-akan mau mengatur para pengusaha kebun anggur. Kita lupa bahwa kita adalah seorang karyawan, kita seorang pekerja. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan buat kita, itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kepercayaan, dan sebuah keberuntungan bagi kita, saudara-saudara. Orang pertama kita memperhatikan tadi, dia mulai mengajukan debat dengan sang pengusaha. Dia berkata, Tuhan, bukankah kami bekerja 12 jam? Kenapa Tuhan cuma gaji kami 1 dinar, sementara ini orang baru, jemaat baru, pelayan baru, baru lahir, belum tahu apa-apa, tapi kok Tuhan juga kasih berkat yang sama? Timbullah yang namanya sekarang persaingan, iri hati dengan murah hati. 2 kekuatan ini sedang bekerja pada hari-hari ini, saudara-saudara. Yang iri hati, dia coba mulai menilai, seakan-akan dia merasa lebih hebat, punya kuasa. Dia coba mulai meremehkan, merendahkan, melemahkan. Dan itu memang karakter, itu memang sifat manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Adam pertama melahirkan 2 anak, Kain dan Habil. Firman Tuhan mencatat Kain dan Habil, mereka punya pribadi yang berbeda, mereka punya berkat yang berbeda. Kain ketika diberkati sebagai seorang petani, dia melayani dengan hasil berkat pertanian. Dia coba mempersembahkan berkat yang dia terima dari Tuhan. Habil bisnis yang lain, dia punya peternakan, juga sudah dididik dari orang tua. Apapun yang Tuhan titip, jangan lupa ada andil, ada berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya anak-anak dididik supaya mereka tahu menyisihkan, supaya mereka tahu memberkati. Setiap kali kita terima sesuatu dari Tuhan, itu bukan pur dari kekuatan kita, bukan. Tapi di sana ada titipan Tuhan buat kita. Tetapi apabila kita memperhatikan 2 pribadi Kain dan Habil, sesungguhnya itu membuat dan memberikan pelajaran bagi kita. Firman Tuhan berkata, Kain satu waktu merasa diri lebih hebat daripada adiknya Habil. Lalu di hadapan Tuhan, Tuhan melihat dari kacamata Tuhan,
ternyata berbeda dari sudut pandang manusia. Persembahan, pujian, pelayanan yang mereka persembahkan kepada Tuhan sesungguhnya sangat berbeda. Dan ketika Tuhan membalas berkat itu, sikap mereka berbeda. Kain berkata, dan dia mengambil sebuah sikap. Timbullah rasa cemburu, timbullah rasa tinggi hati, iri hati, dan ingin melakukan sebuah tindakan. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai hati. Itu yang pertama, dosa yang pertama. Dan terus itu, dosa yang sama terus melahirkan benih-benih yang sama. Apabila kita memperhatikan kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya, juga peristiwa yang sama. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat, saudara-saudaranya juga ketika melihat sikap hidupnya berbahagia, diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaranya cari kesempatan kapan waktu saya bisa, yaitu menyaingi, dia coba untuk menghalangi supaya posisi Yusuf bisa tersaingi, bisa terkalahkan. Ternyata tidak. Nanti saya ambil kesimpulan. Kemudian terus menerus merajalela Daud dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, apabila kita memperhatikan kelahiran keluarga, generasi demi generasi, itu akan ada saja dua kekuatan ini yang akan merajalela. Kekuatan iri hati, kesombongan, merendahkan orang lain, padahal kita sama-sama diberikan hak hidup. Kau tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, tapi saudara-saudaranya berbeda. Saudara-saudaranya ini merasa iri hati, mau melakukan sebuah tindakan-tindakan kekerasan, terus menerus sampai ke perjanjian baru. Apabila kita akan memperhatikan dari murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, saudara-saudara, Yudas Iskariot, ketika ada sebuah ibadah, datanglah seorang perempuan bernama Maria. Ketika mereka sama-sama ada dalam satu ruangan ibadah, ternyata wanita ini adalah wanita berdosa. Tahu, kenal diri, merasa diri tidak layak. Itu sebabnya ketika dia tahu apalah yang bisa kulakukan buat Yesus. Jadi ketika kita dalam peribadatan kita harus memikirkan apalah yang bisa kuperbuat untuk Tuhan. Dia berpikir, oh aku punya minyak narwas. Saudaraku, lalu dia mulai melakukan sebuah aksi yang mungkin berbeda dari ibadah-ibadah yang sebelumnya. Dia melayani Tuhan bukan hanya dengan nyanyian pujian, tetapi dia membawa persembahan minyak narwas. Dia tuangkan ke tubuh Yesus, dan ketika dia melihat tubuh Yesus sudah mulai basah dengan minyak wangi, lalu dia menyeka dengan rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut adalah mahkota, kemuliaan, harga diri mereka. Tapi itu yang dia lakukan. Dan yang terakhir, apabila kami memperhatikan mengenai anak yang terhilang, nanti saya ambil kesimpulan. Anak yang terhilang, merasa dirinya sudah mulai kuat, lalu dia keluar. Dia menuntut hak kepada orang tua. Dia pergi, hidup dengan dunia malam, hidup dengan orang-orang kegelapan.
Bagaimanapun bujukan orang tua dan abangnya tidak mempan. Saudara-saudaraku, singkat cerita, anak ini melarat, tidak punya apa-apa. Lalu ketika dia mulai pikir, di rumah bapakku, ya, di rumah bapakku, selama ini aku hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, hidup dalam berkat yang melimpah. Tapi ketika aku ada di negeri orang, ketika aku mulai tinggalkan bapakku, rumah Tuhanku, ketika aku mulai tinggalkan pelayananku, aku hidup dengan dunia hiburan malam, pesta pora, merasa diriku hebat. Ketika firman Tuhan berkata, ingat hari ibadah, dia tidak ingat lagi hari ibadah. Dia coba lakukan segala sesuatu untuk memuaskan daging ini. Terakhir, dia sadar setelah habis, setelah hancur, baru dia sadar, oh rupanya di rumah bapakku. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya, apa yang terjadi? Situasi yang ada di rumah orang tuanya, abangnya melihat kondisi adik ini, kembali tercipta, kembali terlahir dua karakter yang berbeda. Bapak ini menyambut, menerima, memungut kembali. Nah, itu yang saya akan khotbahkan hari ini. Ketika Tuhan melihat kehadiran anak yang hancur-hancuran, kotor, bau, dia panggil, dia peluk, dia berikan jubah, dia pakaikan dia kasut, dia pakaikan dia cincin, dia mulai cium, berikan hak. Tapi ingat, di sebelah ada abang yang hari-hari hidupnya ternyata dia menjadi orang yang hilang di rumah. Kalau kita keluar rumah hilang, itu aja. Tetapi dia hilang di rumah. Kenapa? Firman Tuhan berkata, anak ini menuntut dan mulai iri hati. Dia berkata kepada bapaknya, Bapak, selama ini aku ada di rumah. Bapak tidak pernah potong domba, tidak pernah potong kambing, tidak pernah melayani aku, tidak pernah artinya memuaskan aku. Padahal aku melayani Bapak. Sementara adikku yang terhilang, dia sudah boroskan, dia sudah jual segala sesuatu. Ketika dia kembali, Bapak layani dia dengan sepenuh hati. Sesungguhnya Bapak adalah Bapak yang tidak adil. Dia mulai lakukan, dia mulai protes bahwa dia orang yang sungguh-sungguh tidak merasa puas dengan tindakan seorang bapak. Apabila kita berbicara tentang keadilan, ya, dengan ketidakadilan, apabila kita berbicara tentang upah, itu hak penuh dari sang bapak. Bapak tidak pernah membeda-bedakan orang yang hidup 100 tahun dan mungkin bagi orang yang hidup hanya 20 tahun. Bagi Bapa di sorga itu sama. Ketika dia percayakan kita ada di dunia ini, itu artinya kita hidup dalam sebuah pelayanan. Apapun talenta kita, kami bangga melihat pelayanan Om Denny Tante Hera di tempat ini. Ketika kami tiba, kami melihat kondisi, wah, saya sangat bersuka cita. Karena sudah puluhan tahun tidak ketemu, dan lihat artinya anak rohani bisa tetap dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Betapa hati kami bersuka cita. Kami tidak merasa iri, tidak merasa cemburu. Ya, dari satu sisi, meskipun kami orang tua rohani, Tante Hera inilah pemuda kami yang pertama. Dan beberapa tahun kami ibadah bersama, satu-satunya terus, tidak ada pemuda yang lain. Dia pemuda satu-satunya yang kami layani bertahun-tahun. Dan ketika dia ambil keputusan untuk sekolah Alkitab, kami sudah mulai pikir, kalau Tante Hera ini keluar, kalau Tante Hera ini sekolah Alkitab, nanti penggantinya siapa? Kami mulai pikir-pikir. Tapi kami berdoa, kalau ini keputusan Tuhan, nanti kalau tidak ada pemuda yang lain, tidak apa-apa. Tapi rupanya doa Tante Hera tidak sia-sia, melahirkan
pemudi, pemuda yang mungkin sampai hari ini. Tadi kami teleponan, ternyata bagaimana? Banyak kalian ibadah, tetap seperti biasa. Ya puji Tuhan. Sudah ada mungkin puluhan anak-anak muda, ada puluhan kaum pria, ada puluhan wanita. Mungkin kita sama ini. Kami pun mungkin lebih kurang 100 kali ibadah. Dan kami bersyukur betapa Tuhan tidak membeda-bedakan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang di kota, Allah yang di desa, Tuhan selalu memberikan berkat dengan adil. Kalaupun ada orang seringkali iri hati melihat posisi kita, menurut pandangan mereka, ya, dengan pandangan Tuhan itu berbeda. Kami hanya menyarankan, menghimbau timbangan yang kita pakai di perusahaan Tuhan. Dunia inilah perusahaan Tuhan. Tadi Om Denny ajak kami ngopi, ternyata di kafenya jemaat. Om Denny bilang ini usaha anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Artinya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja buat usaha yang dikelola oleh umat Tuhan. Kami bersyukur, ya, bangga lihat perkembangan kemajuan dari berkat-berkat Tuhan. Ya, artinya mau dia jemaat lama, mau dia jemaat baru, kalau kita melayani, ya, itu artinya waktunya bagi Tuhan untuk melakukan berkat-berkat Tuhan, memberikan berkat Tuhan. Gaji kita tidak pernah ditunda-tunda oleh Tuhan, tidak pernah ditahan-tahan oleh Tuhan. Waktunya malam hari kita digaji semua. Waktunya hari Minggu kita diberkati semua. Terus waktunya ingat waktu Tuhan. Gunakan kesempatan kita, karena waktu kita ini sudah terlalu singkat. Ya, kami setiap kali ada minggu seperti ini, saya memperhatikan kualitas jemaat mulai pelan-pelan. Itu bukan 100%. Mereka mulai pikir-pikir apa yang bisa mereka bawa setiap minggunya ke rumah Tuhan. Ya, bukan hal-hal keuangan, jangan berpikir besar. Tetapi sebagian besar sekarang mulai berpikir, kalau saya ke gereja, kalau kami ke gereja, apa yang bisa kami lakukan? Kami setiap minggu seperti ini ada jemaat yang servis seluruh pelayan Tuhan. Kami bersyukur. Sebagian berkata kami hanya bisa servis dengan minuman. Dia tanya, minggu depan mau minum apa? Minggu depan mau minum apa? Ada lagi, minggu depan mau snack apa? Pendeta juga dilakukan hal yang sama. Kami bersyukur, artinya ada peningkatan. Ya, artinya jemaat tidak hanya ketika menerima berkat. Berkat itu seperti laut mati. Stop di dia. Itu artinya kehidupan kita. Saya takutnya seperti anak sulung ada di rumah, tetapi ternyata kita merasa tidak pernah ada keadilan dari Tuhan. Kami menghimbau, kami berharap jemaat yang ada, yang hadir pada hari ini, kami tidak akan terlalu lama menyampaikan firman Tuhan, ya. Tetapi kebanggaan bagi seorang hamba Tuhan apabila, ya, Tuhan mempercayakan kita kesehatan, kekuatan kita, nafas kita, talenta kita. Mau kita kerja, bisa kerja full 12 jam, bersyukur. Tapi kalaupun mungkin kita hanya bisa bekerja, artinya 1 jam kita kerja, jam 5 sore, jam 6 sudah mulai terima gaji. Puji Tuhan. Artinya apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya. Tuhan karuniakan kami 2 anak. Yang pertama perempuan sudah menikah, dan yang kedua yang tadi Om Denny percayakan, mumpung di sini bantulah dulu, ya. Jadi main keyboard. Nanti besok lusa dia akan kembali ke tempat praktek ke daerah Jawa Tengah. Kami bangga punya 2 anak, dua-dua hamba Tuhan.
Anak-anak hamba Tuhan sulit loh. Ya, biasanya anak hamba Tuhan itu bisa sulit untuk kendalikan mereka. Kenapa? Karena melihat kondisi gereja, kondisi hamba Tuhan, kondisi orang tua, apalagi seperti kami tinggal di desa. Lihat kebutuhan mereka. Kemarin-kemarin ya, ketika mereka selesai SMA, saya sudah pikir Tuhan, anak ini selesai SMA saja semua sudah puji Tuhan, haleluya. Tapi ternyata Tuhan berkati. Yang pertama pun sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah kita. Dan itu adalah sebuah kesempatan. Selagi kita punya potensi, selagi kita punya nafas, jangan tanggung-tanggung waktunya bagi kita. Pekerjaan Tuhan, ya, apalagi di daerah Jawa ini, saudara-saudara, berat. Ya. Ketika kami tiba di Surabaya, rupanya ada ibadah ada ibadah singkat di salah satu tempat yang kami ibadah. Yang kumpul di situ semuanya adalah orang dari NTT, pendetanya orang Papua. Ayo sampaikan renungan firman Tuhan biar cuma sebentar. Karena kami ada di Surabaya ini untuk ibadah saja berat. Untuk taruh merek gereja berat. Tapi mereka beribadah. Walaupun kadang-kadang mereka harus curi-curi waktu, tapi mereka usahakan biarpun cuma 1 jam ibadah. Mereka merasa ini kesempatan emas. Apalagi saudara tempat ini sudah banyak yang menabur dan akan ada terus yang menabur. Haleluya. Jangan pernah yang hitung-hitungan dengan Tuhan, banding-bandingkan diri kita dengan Tuhan. Jangan. Tapi mari kita tabur selagi kita masih dipercayakan bekerja ya di kebun anggurnya Tuhan. Berbicara tentang sebentar lagi buah yang manis itu akan kita nikmati. Bahkan sebagian kita sudah nikmati. Apa usaha saudara? Sini ada hamba Tuhan. Sini Om Denny, Tante Hera. Ada para pengerja yang ada. Ya, apapun usaha saudara, pastikan jangan kerjakan sendiri. Cukup buka jalan, hadirkan hamba Tuhan untuk berdoa. Kami perhatikan jemaat yang menghadirkan hamba Tuhan untuk mendoakan usaha mereka. Biasanya Tuhan juga punya perhitungan. Mereka semakin posisi mereka, berkat mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ingat, ya, hidup ini ada dalam 2 pilihan. Apakah kita hidup dalam hidup rendah hati, hidup dalam belas kasihan, hidup dalam murah hati, atau hidup dalam iri hati? Kedua hal ini sedang bersaing. Apabila kita ada di sebuah persimpangan, apabila kita ada di sebuah antrian, dan orang coba mulai menyaingi kita, kadang kita mulai emosi, berusaha untuk melawan. Tetapi ingat, orang yang mengikuti cara-cara Tuhan, dia akan melihat buah anggur berkat Tuhan makin sukses, makin berbahagia. Tujuan Tuhan mempekerjakan kita di ladangnya bukan supaya kita menderita, tetapi supaya kita menikmati, yaitu minyak anggur, ya, air anggur, berkat kemenangan, berkat masa depan, sehingga kita akan melihat Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terimalah gajimu, terimalah berkatmu. Apa yang kau tabur hari-hari ini, ingatkan kepada diri kita, ketika aku menabur hari ini, maka hari ini juga Tuhan akan berpihak kepadamu. Tuhan memberkati kita hari ini. Kami persilakan para pelayan musik, kalau maju ke depan. Saya rindu kita naikkan sebuah pujian dan syukurku sebelum saya serahkan kepada Om Denny. Kita akan nyanyikan pujian ini. Setelah kita belajar tentang undang-undang kerajaan Allah, saya hari ini menyampaikan firman Tuhan bukan tentang undang-undang kerajaan dunia, tetapi undang-undang kerajaan sorga. Kita akan pegang tiket kita, kita akan pegang kartu kita masing-masing.
dan kita akan berhak bekerja di ladang Tuhan, apapun profesi. Saya perhatikan banyak anak-anak muda, mungkin saudara sedang ada di kampus, ya, hari ini mungkin libur, tetapi ketika engkau ada, ya, di tempat pekerjaanmu, ketika engkau ada dalam pelayananmu, marilah layani Tuhan, kerjakan segala sesuatu dengan iman. Kita akan melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian kita, pujian dan syukurku. Ambil waktu untuk berdoa. Mari kita arahkan hati kita kepadanya. Berapa lama engkau hidup dalam murah hati? Berapa lama engkau hidup dalam tinggi hati? Hari ini waktunya bagi kita koreksi hati kita masing-masing. Sadarlah, ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu, Tuhan akan membuat indah pada waktu. Kita naikkan pujian, pujian dan syukur, pujian dan syukur. Jangan pernah merasa itu adalah karena kehebatanmu dan mulai merendahkan orang-orang yang ada di sekitar. Tapi belajarlah memiliki kebersamaan satu dengan yang lain, apalagi sesama umat-umat Tuhan. Perhatikan keadaan kita. Siapakah kita sesungguhnya? Ketika Tuhan pungut kita di tong sampah, penuh dengan noda, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Seperti itulah kita ada di pasar.
Tidak ada orang yang mempercayakan mengupah kita. Tidak ada orang yang percaya kepada kita. Dan masa depan kita sungguh gelap. Tapi pada hari ini kita melihat rupanya pengusaha kita, pencipta kita, dia punya hati dengan kita. Terus sebabnya dia tinggalkan sorga, dia turun ke dunia, dia pungut kita, dia ambil kita, dan dia coba kerjasama dengan kita, memberkati kita. Mulai hari ini kerjakan segala sesuatu. Jangan pernah merasa diri kita lebih hebat dari pengusaha, karena itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Ku tahu hidupku, dan naikkan ref sekali lagi. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk berdoa bersama-sama. Ku tahu hidupku pujian penyembahan kita. Amin. Pujiannya sungguh bawa padamu Tuhan. Semua yang ada pada kita bawa kepada Tuhan. Pekerjaan kita, keluarga kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kedua. Mari sembah Dia, engkau hidupku menyembah.
hamba masuk ke dalam doa. Haleluya. Ya Allah kasih. Haleluya. Haleluya. Ya Allah Saat malam hari ini, Engkau sedang membekali kami lagi dengan kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan apa yang Engkau percayakan dalam hidup kami, bukan untuk Kau membanggakan diri kami, tetapi setiap apa yang Tuhan percayakan bisa kami lakukan. Setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kami, kami mau kerjakan karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap tugas-tugas kami. Apa yang Engkau percayakan bagi kami mau lakukan karena kami mau mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu, Engkau memberkati hati pikiran kami semua, sehingga seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir saat malam hari ini Tuhan, kami semua boleh belajar bertanggung jawab, melakukan sesuatu bagi Tuhan, dan kami akan melihat dan kami akan mencicipi setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan tidak pernah mau berhutang bagi kami, tetapi Engkau akan memberkati kami dengan 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda dalam segala pergumulan kami. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang punya segala sesuatu. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus akan berkarya dalam setiap hati kami, sehingga hidup kami hari-hari ke depan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan beri bagi kami. Segala tipu muslihat iblis yang seringkali mau merampas kerendahan hati kami, apapun itu bentuknya, semua kami sudah tolak di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi hanya kami izinkan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga berkat-berkat Tuhan akan semakin nyata kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mau nikmati firman-Mu dan kami akan menikmati segala mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu oleh karena kasih karunia Tuhan. Firman-Mu telah meneguhkan kami, Firman-Mu telah menegurkan, mengingatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bertanam dalam hati kami Tuhan, supaya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Bapa, Kau memberkati kami semua, agar kami boleh memberi dengan hati yang penuh ketulusan, hati yang penuh sukacita. Biarlah kami bersembahkan, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam pujian Bapa yang kekal. Kebaikan-Mu
Ku mencari, ku menyatakan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah kesedihan, selalu ada bagiku. Bapa yang kekal, sebab kau Bapakku. Bapa yang kekal, sebab kau Bapakku. Bapa yang kekal. Ya, puji Tuhan, terima kasih dengan pelayanan dari Bapak Pendeta Epson Sembiring ya, dengan juga Ibu Eva Ginding ya. Tuhan, kalau beberapa bulan yang lalu kita dilayani oleh Bapak Antonius, Bapak Pendeta Antonius Tarigan dan istrinya Ibu Sairi. Ibu Sairi itu adik ya, adik dari Bapak Pendeta Epson Sembiring. Kalau Bapak Epson Sembiring dan Ibu Eva ini Bapak dan Ibu Rohani, Ibu Gembala. Kalau Ibu Sairi itu teman saya satu angkatan, nah itu mulek ya. Jadi kami nggak sengaja, jadi gimana? Akhirnya beberapa waktu yang lalu, tahun 2017 kalau nggak salah, saya ikut reuni angkatan 37. Ada seorang, kalau nggak salah Ibu Sairi itu kata, iya Ibu Sairi yang berkata, oh jadi kamu tuh suaminya Herawati Tarigan. Saya pikir kok tahu, ternyata masih adik gembala dari adik dari Bapak rohaninya istri saya, satu angkatan ya, satu angkatan. Dan juga rekan saya yang satu angkatan, yang rekan baik saya, Saudara Pendeta Rudi Royanto Andreas yang pelayanan di Bogor itu ternyata masih adik ipar lagi dari Tante Eva. Jadi saya kira nanti mau kita bayar muter begitu aja, muter begitu aja. Saya telepon sama Rudi, abang lo sama kakak lo udah kesini, kapan lo kesini? Karena dia orang Jakarta, jadi kalau kami ngomong kadang-kadang lah lo, gue lo gitu ya. Karena memang sahabat baik saya selama waktu di mana, di angkatan 37. Jadi saya bilang begini, akhirnya dunia itu memang ada istilah dunia itu selebar daun kelor. Macet on dia kesini. Ya, puji Tuhan, semuanya berkat Tuhan ya, selama hampir berapa tahun ya? 19 tahun belum pulang. Tuhan kirimkan Tuhan kirimkan orang-orang Kacinambur untuk datang ke sini. Jadi penghiburannya Ibu Gembala. Saya yakin 1-2 tahun lagi kami sekeluarga pulang ya. Jadi program 1 tahun yang akan datang bulan Juni sampai bulan Juni pasti bulan panjang itu kita rencanakan untuk pulang. Berarti anak-anak yang boleh ikut kids camp, yang boleh youth camp, semuanya menuju ke mana, ke Cinambun ya. Saya bingung kalau kemudian kami semua pergi, pelayanannya gimana? Bukan satu sepeda motor, mungkin harus gadekan mobil hijau itu. Ya begitu kan. Itu apa katanya? Pasti Tuhan cukupkan untuk ke sana ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tante dan buat Om dan Tante yang sudah melayani kami. Terima kasih juga buat Nael. Ini anak keduanya, Nael sendiri. Nael, kalau Nael itu Noel. Ya hampir sama antara A dan O ya. Puji Tuhan ya, dari diberkati. Kemudian pelayanan selama sepekan tanggal 27 Juni 2023 ibadah doa diadakan. Jadi selama sepekan ini ibadah segala pelayanan sepekan diadakan, kecuali hari Sabtu tetap ada ibadah pujian penyembahan ya. Itu hari Sabtu tetap ada pujian penyembahan. Kemudian hari Minggu
ibadah raya pagi tetap ada dengan perjamuan kudus, dan kemudian jam 7 pagi, kemudian jam 9.30 ada ibadah sekolah minggu dan ibadah pra-remaja. Kemudian hari sore jam 11-nya ada latihan untuk ibadah raya malam. Kemudian ibadah raya malamnya akan diadakan tetap seperti jam 6 sore. Ibadah raya pagi, coba pelayan altarnya siapa saja. Ibadah raya pagi mati. WL-nya Ibu Hera, singernya Ibu Diana, dan Saudari Fani jam 7 pagi. Ini berarti latihannya hari Sabtu malam ya. Hari Sabtu malam saja selesai ibadah pujian penyembahan. Kemudian ibadah raya malam, pelayan altarnya Saudara Hans, singersnya Ibu Marta dan Ibu Eva. Jam 6 sore ada penjemputan dan latihannya jam 11 Minggu siang. Itu aja dari saya. Ada tambahan dari Ibu Betul, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam ini kami bersyukur kepada Tuhan Yesus buat kehadiran dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala saya dari Kacinambut, kampung saya ya. Puji Tuhan, sudah sangat lama ya. Tapi saya berterima kasih sama Om sama Tante juga. Sekian lama saya nggak pulang dan mereka tetap membimbing orang tua saya dan juga adik-adik saya ya. Bapak saya juga almarhum, Om ini yang menguburkan, ya Om ya. Ya. Jadi semua terima kasih Om buat kehadirannya. Sungguh saudara, seperti yang saya saksikan minggu lalu ya, bagaimana Tuhan kirim orang-orang kampung saya, saudara saya, tante-tante saya, keponakan saya itu nyari saya ke sini. Itu penghiburan tersendiri bagi saya, dan saya tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Bila waktunya Tuhan sudah sampai, Tuhan sudah izinkan saya pulang untuk menyambangi mereka, pasti saya akan menyambangi keluarga saya di Kacinambut. Saya tidak nelongso saudara, walaupun saya sudah lama gak pulang, saya gak nelongso betul. Apapun yang saya jalani, saya tetap mengarahkan mata saya. Semua kan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan mau, sekarang pun Tuhan bisa kasih berkat berbanyak-banyak bila Tuhan mau. Sekarang pun bisa saja tiba-tiba, Tante pulang mau bulan Juli ini, minggu ke depannya tiketnya 30 juta, satu keluarga liburan. Kalau Tuhan mau, bila sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan kerjakan yang terbaik. Saya tetap akan setia pada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada jemaat semuanya. Setiap persembahan yang saudara sudah kumpulkan, baik persembahan kasih yang saya akan teruskan kepada Om dan Tante pada malam ini, nanti saya kasih, bukan di depan saudara karena saya belum hitung, saya belum jadikan satu. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saudara, begitu kami deal Om dan Tante kesini, saya ngomong sama Bapak Gembala, Pak, aku pengen ya ibadah jadikan satu buat perjamuanku Bekasi. Iya wes, nanti kita pikirkan. Tapi setelah mendekat, kok gak enak Bang ya, ya sudah gak usah wes, tetap pagi sore. Karena itulah saudara, sampai hari Minggu lalu, sampai hari Kamis masih tetap pagi sore ibadah. Ketika hari Jumat, saya gak pernah ngomong ke siapapun kalau saya punya keinginan, cuma sama suami saya. Itu dong salah. Itu cuma sama dia dan sama Tuhan. Memang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pengen jadikan satu Tuhan. Itu aja. Tapi kalau Tuhan dengan pertimbangan bulan depan ada minggu kelima, banyak uang keluar, ini anak sekolah kan saudara, uang keluarnya biasa gak usah wis. Ketika saya ke Piscoke sana ngomong-ngomong, jadi dosa tuai, ada berapa jemaat? Betul, kamu sing ngatur, nanti tak jalan nota, sampai teman-teman semuanya gampang wes, bener ya. Oke, ada izin dari Om dan Tante. Terima kasih ibu-ibu yang sudah dari kemarin cuma 2 hari saudara ngatur masakan semua. Jadi kayak apapun nanti makanan kita harus mengucap syukur. Ini kerja dadakan dan mereka sudah sepanjang hari kerja tadi.
Jadi hasilnya seperti apapun nikmati saja ya. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bercerita sepanjang hari ini. Apa yang ibu-ibu perbuat yang ada di luar sana. Tuhan Yesus berkati, saudara sudah menyumbang dana. Tuhan Yesus berkati juga. Dan juga dari hari Jumat Om sama Tante sudah di sini, pada tengah malam dia nyampe, sore sudah datang makanan. Sabtu saya tinggal ke Pulau Merah, sudah datang lagi makanan. Tadi juga sudah datang makanan lagi, datang ada tadi bumi kecap. Sayangnya Bapak Gembala saya nggak berani makan, takut tekanannya naik lagi ya. Cuma kami semuanya menikmati. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Om dan Tante juga. Kalau Tuhan izinkan lagi mampir gak apa-apa Om ya. Kalau Tuhan izinkan maksud saya ya. Setelah ini nanti mereka akan terus lanjut ke Bali. Cuma 1-2 hari paling ya. Kemudian pulang ke Sumatera. Kita doakan. Saya tetap berdoa karena ada orang tua saya di sana, saudara, supaya mereka kopeng dengan apik. Pasti, dan namanya gembala itu pasti kopeng cuma yang menyumbang. Terima kasih sekali lagi ya. Nanti kita bisa nikmati berkat sama-sama semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, bersyukur, terima kasih ya. Syukurkan bagi saudara yang Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Oleh karena Tuhan menolong kita ya. Karena seperti slogan bersama Yesus bisa. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kira tidak ada yang lain. Mari saya undang kami berdiri. Nanti saya akan berdoa buat rencana Bapak dan Ibu Epsan Sembiling yang ke Bali, Tuhan tolong, dan kemudian nanti Om Epsan bisa doa berkat langsung. Kiranya Engkau memberkati aku Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat rencana dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Epsan sekeluarga yang akan berkunjung ke Bali ya Tuhan. Bapak, dan tempat ini dan hari ini kami berdoa bersama-sama. Kiranya penyertaan dan perlindungan yang daripada-Mu menyertai keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Selama dalam perjalanan ke Bali malam hari ini, selama di Bali dan juga penyertaan boleh ada sampai hamba-Mu boleh haleluya kembali ke tempat pelayanannya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya penyertaan dan perlindungan-Mu melingkupi hamba-Mu Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa kami berdoa, terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami Tuhan. Dan kami yang kembalikan milik Engkau Tuhan. Haleluya. Kami juga yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, hidup kami di atas mezbah-Mu. Biarlah semuanya terpujilah Engkau Tuhan kami, terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar buat kami. Engkau luar biasa baik bagi kami. Terima kasih
Tetaplah Tuhan berpihak, tetaplah Tuhan menolong. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah minggu ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari kerajaan Allah. Haleluya. Kiranya turunlah berkat anugerah di dalam nama Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, kiranya turunlah memberkati kita mulai pada malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan menjemput kita. Sekarang pulanglah dan berjalanlah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama ucapkan haleluya, amin. Haleluya. Amin.